Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Device Sistem Komunikasi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek akhir kami terkait dengan peningkatan kualitas sinyal PWM melalui rancangan operasional amplifier yang terintegrasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 2 orang, yaitu Vanessa Nur Indasari dan juga saya, Aisyah Aizika. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Pulse Width Modulation atau PWM itu merupakan teknik memanipulasi lebar pulsa sinyal digital untuk mengatur rasio antara waktu pulsa aktif atau on dan waktu pulsa tidak aktif atau off, yang kemudian menghasilkan tegangan rata atau daya yang dapat diatur dengan presisi. PWM ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengendalian kecepatan motor, pengaturan kecerahan lampu, dan pengendalian daya dalam sistem elektronik. Dalam implementasinya, penting untuk memiliki sinyal PWM yang akurat dan berkualitas. Namun, terdapat kendala seperti dalam membangkitkan sinyal PWM yang memadai, terutama ketika menghadapi persyaratan yang ketat seperti presisi waktu, kecepatan tinggi, atau tingkat kebisingan yang rendah. Kemudian dalam PWM ini, lebar pulsa sinyal digital berulang dengan periode tertentu dan rasio antara waktu pulsa yang aktif dengan waktu pulsa yang tidak aktif itu ditentukan oleh duty cycle atau siklus tugas. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah perbedaan duty cycle. Yang pertama itu adalah duty cycle 0%. Kemudian yang kedua, kita dapat lihat jarak lebarnya itu duty cycle 50%, dan yang terakhir adalah duty cycle 100%. Dengan mengubah duty cycle, tegangan rata-rata atau daya yang dihasilkan dapat diatur sehingga memungkinkan kontrol yang presisi terhadap perangkat atau sistem yang dikendalikan. Nah, komponen yang kedua adalah operational amplifier atau penguat operasional. Merupakan komponen elektronika yang terdiri dari transistor, resistor, dan dioda. Fungsinya untuk menguatkan sinyal dan memproses sinyal analog. Berikut merupakan bentuk dari penguat operasional, di mana terdiri dari 2 input, yaitu input inverting dan juga input non-inverting, dan juga terdiri dari 2 tegangan, yaitu tegangan positif dan tegangan negatif. Adapun dalam penelitian ini, pengembangan rancangan operational amplifier ini untuk membangkitkan sinyal PWM menjadi sangat relevan dan penting. Dengan menggunakan rancangan yang tepat, diharapkan dapat menghasilkan sinyal PWM yang berkualitas tinggi dengan keakuratan dan stabilitas yang tinggi pula. Nah, berikut merupakan contoh studi literatur yang kami pakai. Yang pertama ada implementasi pulse width modulation pada penyaluran limbah cair pupuk kelapa sawit berbasis Arduino. Kemudian jurnal yang kedua adalah penerapan dari operational amplifier, dan yang selanjutnya ada contoh-contoh dari dokumentasi IC OP amplifier seperti LM1458 pinout, datasheet, circuit equivalent, and specs. Kemudian ada IC 741 OP amplifier basic, karakteristik, pin, and configuration. Selanjutnya akan ada simulasi yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Baik. Selanjutnya ada simulasi. Di sini terdapat sebuah gambar skematik dari perancangan sistem yang telah kami buat, yaitu rangkaian op-amp untuk meningkatkan sinyal atau pulsa dari PWM sendiri. Nah, rangkaian op-amp ini dibentuk dari beberapa komponen. Komponen utamanya itu terdiri dari IC. IC-nya terdapat 2, yaitu IC 1458 dan IC 741. Kemudian selain IC juga dibentuk dengan menggunakan komponen pasif seperti resistor dan kapasitor, serta potensiometer, juga didukung oleh LED sebagai indikasi dari duty cycle yang akan dihasilkan dari rangkaian op-amp ini. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di sini terdiri dari 4 IC. Yang pertama itu terdapat U1. U1 ini sebagai IC untuk pembangkit sinyal. Kemudian
yang selanjutnya itu terdapat U2. Nah, U2 ini adalah IC yang berfungsi untuk mengubah sinyal yang masuk dari U1 menjadi bentuk sinyal segitiga. Namun, sinyal yang terdapat dalam U2 ini masih dalam bentuk yang terbalik gitu, sehingga dibutuhkan IC selanjutnya di U3 ini untuk membalikan bentuk segitiga yang terbalik pada IC 2 ini. Nah, jadi untuk U3 ini yaitu dia sebagai op-amp invertingnya gitu. Nah, dari op-amp inverting ini selanjutnya diintegrasikan ke IC selanjutnya, yaitu IC untuk op-amp sebagai komparator untuk mendapatkan PWM berdasarkan duty cycle yang diatur berdasarkan potensiometer yang ada di sini. Selanjutnya. Nah, dari rancangan tadi yang telah dibuat, itu parameter yang dapat mempengaruhi duty cycle-nya itu yaitu terdapat pada VR2. VR2 di sini adalah potensiometernya. Dapat dilihat ketika VR2 dalam posisi 100%, maka tegangan yang dihasilkan itu yaitu 16 volt, dan ini cukup tertinggi gitu. Tidak akan menambah lagi gitu. Jadi maksimalnya itu di 16 volt. Kemudian yang kedua, ketika duty cycle-nya itu dalam posisi 47%, maka di sini dapat dilihat tegangannya itu sebesar 5 volt. Dan ini ketika potensialnya dalam posisi 0%, maka tegangan yang dihasilkan itu sebesar 1,49 volt. Nah, kenapa di sini ada tegangan minus dan tegangan plus? Karena tegangan keluaran yang keluar dari U2 tadi itu akan menghasilkan minus karena tadi terbalik gitu, sehingga setelah dibalikan dia itu sama dengan menurunkan sinyal sebanyak 10 kali lipat untuk menaikkan tegangan menjadi positif. Jadi kenapa di sini ada negatif dan di sini ada positif. Next. Nah, dari hasil simulasi tadi, jika dilihat berdasarkan osiloskopnya, itu seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk sinyal gelombang yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Di sini dapat dilihat terdapat channel A, B, C, dan D. Untuk channel A sendiri ini merupakan bentuk gelombang dari PWM. Nah, kemudian untuk sinyal yang B, ini yang berwarna biru, ini merupakan bentuk sinyal dari pembagi tegangannya, atau bisa kita sebut sebagai carrier-nya gitu. Nah, untuk yang C ini, dia itu sebagai sinyal yang terdapat pada U2. U2 itu kan membentuk sinyal segitiga. Tuh. Nah, untuk yang terakhir, ini yang warna hijau, itu merupakan bentuk gelombang segitiga yang masih terbalik gitu. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah rangkaian yang digunakan ini untuk menghasilkan sinyal gelombang segitiga dengan memanfaatkan op-amp 741 sebagai penguat inverting yang tadi U2. Nah, rangkaian ini berfungsi sebagai penurun sinyal agar sesuai dengan batasan pada rangkaian. Tegangan sinyal segitiga diturunkan 10 kali melalui rangkaian penguat kembali sebelum dihubungkan ke op-amp sebagai operator. Rangkaian juga mencakup pembagi tegangan menggunakan rangkaian voltage divider atau pembagi tegangan, dan penggunaan potensiometernya itu untuk mengatur sinyalnya. Dengan menggunakan rangkaian ini, sinyal gelombang segitiga dapat diubah menjadi sinyal PWM dengan mengatur cycle sesuai dengan kebutuhan. Simulasi ini juga menggambarkan tentang bagaimana bentuk gelombang segitiga diperoleh melalui rangkaian tersebut, dan bagaimana sinyal PWM dihasilkan dengan mengubah cycle-nya. Peningkatan PWM terjadi melalui proses pengaturan cycle sinyal gelombang segitiga menggunakan potensiometer. Dengan mengubah cycle-nya, maka kita dapat mengendalikan persentase waktu nyala dan mati sinyal yang pada gilirannya dapat mempengaruhi outputnya. Dengan demikian, peningkatan PWM dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat pada rangkaian dengan menggunakan komponen seperti op-amp, voltage divider, dan potensiometer. Baik, barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada proyek akhir ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.